Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ya, ada permintaan dari teman-teman supaya kami bagikan cara kami di dalam mengolah limbah dari peternakan kami, yaitu serintilnya. Gimana caranya biar bisa menjadi sebuah pupuk yang berkualitas, pupuk yang bagus dan aman untuk kita aplikasikan di lahan-lahan kita. Karena kalau masih berupa limbah seperti ini, masih berupa kotoran mentah, kalau kita aplikasikan ke lahan, kita akan menambah masalah baru di lahan-lahan kita. Karena di dalam limbah yang masih mentah seperti ini kandungan patogennya dan bakteri-bakteri buruk ini masih banyak sekali. Biasanya kalau kita aplikasikan ke lahan, tentu saja lahan itu akan menjadi lahan yang kurang baik. Nah, kalau mau kita aplikasikan ke tanaman, ini juga bisa berbahaya, tanamannya mati karena kohenya ini masih panas. Dan juga sering terjadi tanaman akan rentan terkena jamur. Maka dari itu perlu kita lakukan pengolahan terlebih dahulu. Gimana cara kami mengolahnya? Monggo, kita lakukan proses pengolahannya. Monggo. Nah, sahabat ya, di dalam proses pengolahan limbah dari peternakan atau proses fermentasi, ini kita bisa menggunakan banyak sekali caranya. Bisa menggunakan silo atau bak-bak besar atau wadah-wadah tertentu untuk kita memproses pupuk kandang kita. Tapi yang mau kita share di sini adalah dengan cara sederhana sekali, yang semua orang tentunya kalau mau melakukan tidak ada kesulitan. Nah, kalau cara yang mau kami share di video ini adalah dengan cara yang simple. Sebelum kita haluskan, itu kita proses fermentasi terlebih dahulu. Caranya seperti ini. Pertama-tama bawahnya kita lapisi terpal. Terpal-terpal bekas atau karung-karung bekas juga bisa digunakan supaya memisahkan antara pupuk dengan tanah. Nah, setelah itu kita amparkan kotoran ternaknya kurang lebih 5-10 cm ketebalannya. Ini bertujuan supaya nanti pada saat kita siram dengan probiotik dan molase ini bisa merata. Sebagai catatan ini sahabat ya, penting sekali untuk saya sampaikan di dalam proses pelarutan probiotiknya yang kita campur dengan molase dan juga air. Ini kita lakukan 1 hari sebelum kita proses pembuatan fermentasinya. Umpamanya hari ini kita mau bikin fermentasi, tentunya kemarin itu kita larutkan terlebih dahulu antara probiotik, molase dan juga airnya. Untuk probiotiknya bebas, kita bisa menggunakan probiotik merek apapun. Boleh IM4, boleh NASA, boleh juga menggunakan produk petrokimia. Yang jelas kita hanya butuh probiotiknya. Nah, kenapa harus kita larutkan 1 hari sebelum kita gunakan? Karena probiotik adalah bakteri yang didormankan atau ditidurkan. Tentunya syaratnya kita hidupkan terlebih dahulu, yaitu kita larutkan dengan air. Nah, kenapa kita tambahkan molase? Molase atau air gula adalah makanan dari bakteri yang ditidurkan. Sehingga begitu kita larutkan dengan air itu akan hidup dan di situ langsung kita kasih makanannya, yaitu molase atau air gula. Kalaupun tidak 1 hari sebelumnya, minimal 3 jam kita larutkan terlebih dahulu, baru kita siramkan ke medianya. Nah, di dalam pengolahan pupuk kotoran ternak-ternak kami tidak hanya tunggal, karena kebutuhan tanah atau tanaman itu tidak hanya satu jenis unsur saja, karena tanaman juga membutuhkan unsur N, P, dan juga K. Nah, kalau memang kita ada, ini kita bisa campurkan sumber-sumber yang lebih baik. Nah, kalau di Jaya Farm, yang bisa kita campurkan hanya kotoran kambing dengan sekam padi, dan juga biasanya kita tabur dolomit sedikit-sedikit, secukupnya. Nah, kalau untuk prosesnya jadi seperti ini. Setelah kita amparkan pupuk kandang kambingnya, kita siramkan cairan yang sudah kita bikin kemarin. Nah, seperti ini. Yang penting betul-betul kita usahakan kita siram secara merata. Dan juga
secukupnya saja, tidak terlalu basah dan juga jangan sampai kurang lembab. Setelah penyiraman, baru atasnya kita kasih sekam. Karena bahan yang paling murah di sini adalah sekam padi bekas alas ayam kecil. Jadi masih ada kotoran ayamnya sedikit-sedikit, tapi dominan yang paling banyak adalah sekamnya. Ini juga sama, kita amparkan kurang lebih 5-10 cm. Lalu kita siram kembali dengan cairan probiotik secara merata. Nah, lalu kita timpah lagi dengan kotoran hewan. Kalau ada, ini bisa kita campurkan dengan kotoran sapi, biar supaya kandungan pupuk yang dihasilkan nanti bisa komplit antara kandungan N, P, dan juga K-nya. Nah, ini terus saja kita amparkan, kita siram, kita timpah lagi dengan sekam, kita ratakan, dan seterusnya. Yang paling atas nanti kita tutup dengan kotoran hewan lagi. Nah, pentingnya di dalam proses penyiraman ini betul-betul harus merata, nggih, teman-teman. Jangan sampai sebagian terlalu basah, sebagian tidak terkena airnya. Jadi betul-betul kita upayakan supaya betul-betul merata cairan probiotiknya. Nah, sahabat saya, tinggal kita lakukan proses akhir. Setelah tahapan demi tahapan kita lakukan, mulai dari pengamparan pupuk kotoran kambingnya, kita siram, kita kasih pupuk sekam ayam, terus kita timpah lagi, kita siram lagi, kita timpah lagi. Setelah semuanya itu kita lewati, baru ini kita lakukan penutupan. Cara yang kami gunakan di sini cukup kita tutup dengan terpal, atasnya. Jadi tidak 100% kedap udara. Setelah itu kita biarkan di dalam pemeraman kurang lebih 21 hari. Itu sudah baik untuk digunakan. Dan yang lebih baik lagi, setiap 1 minggu sekali kita lakukan pembalikan atau pengaduan. Sampai semuanya rata keaduk kembali. Setelah itu kita tutup lagi dan kita biarkan sampai pupuk itu betul-betul siap untuk digunakan. Nah, kurang lebih itu tadi, sahabat saya, proses pembuatan pupuk kompos yang bahan bakunya dari kotoran ternak-ternak kami, yang kita tambah dengan sekam kotoran ayam yang masih kecil, dan juga dengan menggunakan probiotik yang kita campur dengan molase. Insya Allah dengan cara ini, pupuk yang kita hasilkan ini akan menjadi pupuk yang bagus, tidak ada lagi jamur, dan saat kita aplikasikan ke lahan-lahan kita, ini akan menjadi sebuah kompos yang bagus untuk meningkatkan unsur hara di tanah-tanah kita. Ini saja yang bisa kita bagikan. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa dipetik. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita jumpa kembali di video-video kami berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.